Empat, selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Lima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Permintaan secara umum diklasifikasikan berdasarkan daya beli konsumen menjadi tiga jenis: permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Untuk penjelasan lebih detail. Permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli dan kemampuan membayar, serta tindakan pembelian barang atau jasa tersebut. Permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli dan kemampuan membayar, namun belum terjadi tindakan pembelian. Permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar, sehingga hanya keinginan tanpa kemampuan untuk membeli. Selain itu, ada juga klasifikasi permintaan berdasarkan jumlah orang yang melakukan permintaan, seperti permintaan individu. Permintaan yang dilakukan oleh seorang konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Permintaan dasar, jumlah permintaan dari semua konsumen terhadap suatu barang atau jasa di pasar. Dalam ilmu ekonomi penawaran suplai adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran menunjukkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk menyediakan barang atau jasa di pasar. Penawaran dalam ekonomi berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkatkan. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dengan asumsi lengkap lain tentang teoris hukum ini mencerminkan prinsip bahwa produsen berhak memaksimalkan keuntungan mereka dengan menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan harga elaborasi hubungan positif antara harga dan jumlah ditawarkan. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, ketika harga naik, produsen akan menawarkan lebih banyak barang dan sebaliknya. Mengerti bahwa terdapat lain dapat memilih penawaran seperti biaya produksi, teknologi, dan harapan juga di masa depan. Yang tetap akan tidak berubah. Menjadi produsen menawarkan lebih banyak barang ketika harga naik, karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap barang yang dijual. Contoh, jika harga beras naik, produsen beras akan menawarkan lebih banyak beras di pasar karena mereka bisa menjual beras dengan harga yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mengaruhi hukum penawaran. Biaya produksi. Jika biaya produksi naik, produsen mungkin mengurangi penawaran karena keuntungan mereka akan berkurang. Kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan produsen untuk menawarkan
barang dengan biaya yang lebih rendah. Ikan bersayap. Kemudian kita pada mendorong produsen untuk penawaran barang dengan harga yang lebih rendah sehingga mungkin mengurangi penawaran. Ketersediaan sumber daya. Jika ada kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, produsen mungkin mengurangi penawaran. Waktu produksi, waktu yang dibutuhkan untuk produksi barang dapat memenuhi jumlah barang ditawarkan. Kebijakan pemerintahan seperti kerajaan harus penawaran. Sampai permintaan atau masuk daya. Nama barang gula. Harga 6.000, permintaan 30 kg. Harga 8.000, permintaan 20 kg. Harga 10.000, permintaan 15 kg. Harga 14.000, permintaan 8 kg. Harga 20.000, permintaan 2 kg.